Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Anggia dan teman-teman S7C. Kami perwakilan kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang ciri dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Berikut saya perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu ada Muhammad Diki Zulkarnain, ada saya sendiri Fani Syafrianti, ada Rinda Amalia, dan Cynthia Azahra. Pertama yaitu ada ciri dan pendekatan evaluasi pembelajaran merupakan komponen terpenting dalam proses pendidikan untuk menilai pencapaian tujuan dan keefektivitasan pembelajaran. Berikut ini adalah ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Di antaranya itu ada berkesinambungan, di mana evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran, bukan hanya di akhir saja. Yang kedua yaitu ada komprehensif, di mana evaluasi pembelajaran ini mencakup semua aspek, termasuk dari aspek kognitif atau pengetahuan, aspek afektif atau sifat, dan psikomotor atau keterampilan. Yang ketiga itu adalah objektif, di mana hasil evaluasi pembelajaran ini harus didasarkan pada data dan fakta, bukan hanya sekedar asumsi atau persepsi subjektif. Yang keempat, adil dan transparan. Evaluasi harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi. Yang kelima, reliable dan valid. Instrumen evaluasi harus menghasilkan hasil yang konsisten dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang keenam, bersifat diagnostik. Evaluasi harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa untuk perbaikan. Dan yang terakhir, berorientasi pada tujuan. Evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu, begitu juga dalam menelaah dan mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Sedangkan dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu Christian referensit dan non-referensit. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini ditunjukkan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik yang dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Namun, banyak guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan sistem evaluasi ini di sekolah karena bertentangan dengan tradisi yang selama ini sudah berjalan. Misalnya, ada tradisi bahwa target kuantitas kelulusan setiap sekolah harus di atas 95%, begitu juga untuk kenaikan kelas. Seharusnya kebijakan evaluasi lebih menekankan pada target kualitas, yaitu kepentingan dan kebermaknaan pendidikan bagi anak. Pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan pada komponen evaluasi, meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Criterion Average Evaluation atau lebih dikenal dengan penilaian acuan patokan atau disingkat PAP,
dapat digunakan dengan membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu menentukan skor ideal, mencari rata-rata, dan simpangan baku ideal. Kemudian menggunakan pedoman konversi skala nilai. Pendekatan ini sering disebut penilaian norma absolut yang cocok digunakan dalam evaluasi formatif. Norm Reference Evaluation atau penilaian acuan norma atau disingkat dengan PAN adalah pendekatan yang membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman atau kelasnya yang bersifat relatif. Kesimpulannya, evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran dapat diketahui apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu, begitu juga dalam menelaah dan mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Sedangkan dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu criterion reference dan norm reference evaluation.